Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Setiarini, SSN MSN. Saya adalah salah satu dosen ITB Istiqom Bali, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Seni dan Budaya, khususnya mata kuliah Seni dan Budaya Tari. Nah, adapun pemaparan pembelajaran ini adalah dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mata kuliah Seni dan Budaya ini saya menggunakan pendekatan itu blended learning, ya, yang mana pendekatan blended learning ini merupakan suatu metodologi pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau tatap muka dengan pembelajaran secara online. Jadi, dalam pembelajaran ini saya akan memberikan beberapa materi, kemudian dibarengi oleh beberapa video-video yang nantinya akan saya berikan kepada mahasiswa untuk pembelajaran secara online. Nah, dan video-video ini akan dipelajari oleh mahasiswa dimanapun mahasiswa itu berada, karena mata kuliah Seni dan Budaya adalah mata kuliah praktek. Dalam deskripsi mata kuliah ini, ya, mata kuliah Seni dan Budaya itu merupakan mata kuliah yang berbobot 2 SKS, yang mana rumpun mata kuliahnya adalah MKWI atau mata kuliah wajib institusi, di mana semua mata kuliah, semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Seni dan Budaya, baik itu mata kuliah budaya tari ataukah itu budaya tabuh. Seni budaya tari khususnya adalah sebuah mata kuliah seni budaya yang dilengkapi oleh sebuah survei mengenai kekayaan seni pertunjukan Bali. Mata kuliah ini merupakan kombinasi dari mata kuliah teori, mata kuliah praktek, dan di dalam mata kuliah ini berisi tentang materi-materi seperti apa itu kebudayaan, kesenian, dasar tari, unsur tari, klasifikasi tari, dan juga tentang praktek menari pada khususnya. Ya, karena kita ketahui bahwa mata kuliah Seni dan Budaya ini merupakan mata kuliah praktek. Selain dari deskripsi mata kuliah, mata kuliah Seni dan Budaya ini juga masuk ke dalam CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah Seni dan Budaya ini adalah mampu berkarya berdasarkan agama, moral, dan etika, serta seni dan budaya lokal sesuai bidang keprofesian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di samping juga adanya sebuah capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang seni budaya secara teoritis dan mampu mempraktekkannya dalam bentuk mandiri ataukah berkelompok. Dengan adanya CPL dan CPMK dalam mata kuliah Seni dan Budaya, itu nantinya materi-materi pembelajaran dalam mata kuliah Seni dan Budaya ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Kalau dalam mata kuliah Seni dan Budaya Tari itu bisa dibagi menjadi 8 pokok materi yang akan dibawakan atau diberikan selama 16 kali pertemuan, itu termasuk UTS dan UAS. Adapun mata pelajaran atau materi pembelajaran yang akan dikelompokkan tersebut, yaitu yang pertama ada kesenian dan kebudayaan, ya, yang di sini akan membahas tentang apa itu kebudayaan, ya, unsur-unsur kebudayaan yang di dalamnya itu masuk ke dalam kesenian itu sendiri, ya, yang salah satunya itu adalah sistem kesenian, dan di mana dalam kesenian ini akan mencakup tentang pengertian kesenian, pengertian seni tari Bali, adanya dasar-dasar tari Bali,
dan juga unsur-unsur pendukung tari itu sendiri, ya, serta pemberian sebuah video tentang dasar-dasar tari Bali yang nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang kedua itu ada sejarah tari, ya, sejarah tari yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa periode, ya, ada tari zaman prasejarah, ada feodal dan zaman modern itu sendiri. Adanya organisasi seni, ya, kita bisa bicara tentang bagaimana organisasi seni itu di lingkungan masyarakat. Yang keempat itu ada tata rias dan tata busana, ya, materinya mencakup bagaimana tata rias di zaman sekarang dan tata rias busana juga mendukung tata rias dan tata busana dalam sebuah seni pertunjukan. Adanya klasifikasi tari, yaitu pengelompokan tari, ada kritik tari atau kritik seni, ada estetika seni, dan yang terakhir tentunya adalah praktek menari itu sendiri. Ya, selanjutnya itu ada sebuah interaksi, ya, interaksi yang dilakukan nantinya oleh mahasiswa dan juga saya sebagai pengajar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah sebuah penilaian atau asesmen, ya, yang mana dalam penilaian atau asesmen ini itu nantinya akan ada nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS itu sendiri, ya, sehingga nantinya kita akan bisa mengetahui sejauh mana mahasiswa itu bisa menyimak dan mengerti tentang seni dan budaya. Demikian rencana pembelajaran yang akan saya lakukan selama 1 semester, yang mana pembelajaran ini nantinya bisa bermanfaat bagi mahasiswa tentunya, ya, dan juga masyarakat. Selanjutnya pembelajaran di kelas akan saya tampilkan melalui sebuah video. Demikian ulasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Baik, hari ini kita bertemu di mata kuliah seni dan budaya, ya, khususnya itu adalah seni dan budaya tari, ya. Sebelum saya perkenalan dan sebelum saya mulai, nah, dari teman-teman, apakah sudah ada yang bisa menari? Bisa? Tidak? Belum? Sudah? Oke. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah memang bisa menari dan sudah pernah tergabung dalam suatu sanggar tari. Ya, jadi mungkin ada yang sudah bisa untuk unjuk diri, ya, unjuk diri, menari, ataukah sudah pernah pentas. Oke. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Putu Setiarini, ya. Saya dosen di ITB Istiqomah Bali, pengampu mata kuliah seni dan budaya. Nah, kalau nomor WhatsApp kalian sudah mengetahuinya, ya, karena kita sudah tergabung dalam satu grup dari mata kuliah ini, ya. Jadi kalian bisa saja untuk mencari saya kalau memang ada sesuatu hal yang memang terkait dengan mata kuliah seni dan budaya. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah atau mata pelajaran seni dan budaya di SMA atau SMP? Sudah. Jadi berarti saya hanya flashback ke belakang, ya. Kita akan bisa bercerita, ya, tentang apa yang sudah kalian pernah pelajari di SMA ataukah SMP tersebut. Oke. Baik, itu perkenalan dari saya yang tentang nama saya siapa, ya. Oke, pendidikan saya. Nah, pendidikan saya S1 di tahun 2000 lalu, ya. Apakah kalian sudah lahir? Ya, saya S1-nya di tahun 2000 dan S2-nya itu di 2015, ya, karena baru mengambil S2, strata 2, dan jurusan saya adalah jurusan seni pertunjukan, khususnya adalah penciptaan seni. Jadi saya seorang pencipta, ya, pencipta seni tari Bali. Nah, mata kuliah di ITB Istiqomah Bali ini adalah mata kuliah seni budaya, merupakan mata kuliah wajib institusi. Jadi semua mahasiswa di ITB Istiqomah Bali itu mendapatkan mata kuliah seni dan budaya ini, baik itu tari maupun tabuh. Jadi kalian bisa memilihnya. Nah, sekarang kalian berada di kelas ini, ya, kalian berada di kelas seni budaya tabuh. Seni budaya tari. Ya, baik. Selanjutnya, nah, mata kuliah seni dan budaya, ya, kalau kita lihat dari kontrak perkuliahan,
Ya, saya masuk ke kontrak perkuliahan dulu sebelum nanti saya akan masuk ke rencana pembelajaran kita selanjutnya. Ya, kontrak perkuliahan yaitu ada absensi, ya tentunya itu ada 15%, ya jadi ketidakhadiran ada 3 kali ketidakhadiran dalam 16 kali pertemuan. Ya, ada tugas yang memang harus kalian buat, ya itu ada 2 tugas nantinya. Yang pertama ada tugas teori dan yang kedua ada tugas praktek. Ya, yang ketiga itu ada kuis, itu 10%. Saya akan berikan beberapa buah soal yang kalian akan buat. Adanya UTS 25%, itu teori, dan UAS, ya itu UASnya adalah UAS praktek. Nah, kenapa UAS praktek? Karena mata kuliah seni dan budaya ini adalah mata kuliah praktek. Jadi kalian akan berpraktek menari di sini dengan saya. Ya, ini kontrak perkuliahan saya. Ya, dan apa-apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah seni dan budaya, ya itu ada ini materi pokoknya. Ada kebudayaan. Kalian masih mengingat ya, mungkin pelajaran di SMA atau SMP apa itu kebudayaan, ya. Ada tentang sejarah tari. Ada kita bisa mereview seni pertunjukan, nanti saya memberikan sebuah video, kalian mereviewnya sesuai dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian tonton, ya apa kalian dengar, mungkin nanti ya saya memberikan sebuah musik dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir materi pokok kita adalah tentunya itu praktek menari. Ya, praktek menari saya akan memberikan dasar-dasar tari Bali terlebih dahulu sebelum nantinya baru kita masuk ke 1 atau 2 buah tarian. Nah, mungkin yang memang sudah bisa menari gampang mungkin ya, tapi yang belum menari dan belum bisa menari ya kita pelajari lagi. Ya, tarian yang kalian akan dapatkan adalah tari pendet untuk yang perempuan dan yang laki-laki adalah tari wirayuda. Nah, ini materi-materi pokok kita di dalam 14 kali pertemuan. Ya, ditambah dengan UAS dan UTS. Jadi 16 kali pertemuan kita selama 1 semester. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum? Sebelum saya masuk ke materinya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kontrak perkuliahan sudah? Ada yang mau mengubah-ubah? Tidak ya? Oke. Baik. Saya lanjutkan. Kita masuk ke RP terlebih dahulu. Nah, RP. Nah, RP ini merupakan suatu rencana pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, ya. Mata kuliah seni dan budaya ini rencana pembelajarannya yang membuat adalah saya sendiri, ya, dengan dibantu oleh dari Pak Lamo Pia yang juga sebagai dosen pengajar seni dan budaya tari maupun tabuh. Nah, dalam RP ini ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Ya, capaian pembelajaran kita itu apa pada saat kita akan mempelajari mata kuliah seni dan budaya ini. CPL-nya yaitu mampu berkarya berdasarkan agama, moral, dan etika serta seni dan budaya lokal sesuai bidang keprofesian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam artian bagaimana teman-teman nanti bisa berkarya? Maksudnya, misalnya nanti saya akan berikan sebuah praktek dasar tari misalnya. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengcombine dasar tari tersebut dengan IT? Sehingga nanti bisa kita pergunakan untuk untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan mengajar kepada orang lain, ya, untuk kita sendiri dan lain sebagainya. Ya. Itu capaian pembelajaran. Jadi kalian bisa untuk mendapatkan suatu hasil karya dari satu misalnya dari satu pola gerak dengan pola gerak yang lainnya, misalnya seperti itu, sehingga nantinya akan menyambung menjadi satu karya yang bagus, ya. Nah, sekarang CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, memiliki pengetahuan tentang seni budaya itu sendiri secara teoritis dan mampu mempraktekkannya dalam bentuk mandiri dan berkelompok atau berkelompok. Jadi dalam artian seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu.
ya berkarya dalam bidang seni, khususnya itu adalah seni tari. Ya, walaupun bidang kalian tuh misalnya sistem informasi nih. Nah, bagaimana cara kalian bisa menginformasikan dengan karya yang miliki, kita bisa menginformasikan tentang seni budaya tersebut. Ya. Nah, itu capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah seni dan budaya ini. Dan yang harus kalian lakukan selama 14 kali pertemuan, 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, ya. Nah, selanjutnya itu dalam rencana pembelajaran itu sudah tercantum semua materi-materi apa yang ada atau yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi kalian bisa nanti akan melihat RP-nya, oh minggu pertama tentang apa, minggu kedua tentang apa, minggu ketiga tentang apa, dan begitu seterusnya sampai UAS itu berlangsung. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, baik. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kebudayaan. Ya, tentang kebudayaan. Menurut kalian, apa itu kebudayaan? Ada yang bisa memberikan saya pendapatnya? Apa itu kebudayaan? Silakan. Di SMA kalian dapat kan? Dapat. Jadi secara kesehari-harian juga kebudayaan itu pasti kalian dengar, ya. Menurut kalian nih, apa itu kebudayaan? Ya silakan. Dari pandangan saya, kebudayaan itu suatu cara atau kehidupan yang berkembang dan juga diwariskan oleh dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman, warisan yang diturunkan oleh nenek moyang dari zaman ke zaman. Yang lain? Silahkan, lagi satu jawaban. Cowok? Silahkan, apa itu kebudayaan? Sesuatu yang diturunkan, silahkan. Menurut saya, kebudayaan itu adalah suatu kebiasaan sehari-hari yang diteruskan secara turun-temurun sejak dari dulu. Sejak dari dulu, Oke. Sebuah sebuah hasil karya. Ya, sebuah hasil karya. Oke. Kalau kita lihat kebudayaan itu berasal kata dari bahasa Sanskerta, bahasa jamak dari budi dan jamak dari kata budi yang berarti akal dan budi itu sendiri. Akal, pikiran kalian. Ya, sehingga nantinya menghasilkan suatu hasil karya. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia bahwa kebudayaan itu adalah hasil kegiatan. Ya, hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti adanya suatu kepercayaan, ya, kesenian dan adat istiadat. Begitu juga kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan sebagai pedoman. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan suatu hasil karya yang tercipta melalui pikiran, ya, melalui pemikiran, melalui akal budi, ya, yang dimiliki oleh seseorang, sehingga nantinya menghasilkan sesuatu hal, suatu karya yang benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik, yang nantinya karya-karya ini yang diciptakan akan menjadi suatu ciri khas dalam suatu daerah itu sendiri. Ya, jadi suatu hasil kegiatan atau hasil karya itu bukan hanya dari segi seni, ya, dari berbagai macam seni itu ada. Ya, dari berbagai macam segi itu ada. Apakah itu dari segi sopan santun, ya, tata krama, norma dan lain sebagainya. Karena masing-masing daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Ya, yang nantinya akan menjadikan suatu ciri khas tertentu dalam suatu daerah. Jadi kita bisa lihat bahwa kebudayaan itu merupakan suatu hal atau sesuatu hasil yang dimiliki atau yang diciptakan oleh seseorang melalui akal budi atau pemikiran sehingga mendapatkan suatu karya, hasil karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadikan suatu pedoman bagi tingkah laku masyarakat tersebut dalam suatu daerah itu sendiri. Yang nantinya kebudayaan merupakan suatu ciri khas dalam suatu daerah. Bisa ya?
Oke. Nah, dalam suatu kebudayaan itu ada unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Masih ingat dengan unsur-unsurnya? Tidak? Ya, yang pertama itu ada sistem bahasa. Ya, sistem bahasa. Penting nggak sistem bahasa? Penting. Kenapa dibilang penting? Karena untuk alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya, alat komunikasi di dalam kita bergaul sehari-hari. Alat komunikasi dalam kita menuangkan ide-ide, ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu hal yang baru dari ide-ide yang kita miliki. Bahasa. Yang kedua adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan. Ya, jadi sistem pengetahuan juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini akan menyangkut keseluruhan dari sistem-sistem yang ada dalam unsur-unsur kebudayaan. Kalian semua punya pengetahuan, ya, pengetahuan kalian sudah dapatkan dari baru lahir, ya, sampai sekarang. Ya. Selanjutnya itu ada sistem organisasi sosial masyarakat. Bagaimana cara kita berorganisasi dalam lingkungan masyarakat luas, ya. Adanya sistem peralatan hidup dan teknologi, ya, bagaimana peralatan hidup itu bisa menjamin kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Ya, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan sesuai dengan mata pencaharian yang kita miliki. Ya kan, misalnya kalian sistem informasi nih, ya. Jadi mata pencaharian kalian itu apa? Sehingga bisa nantinya untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian kalian. Nah, selanjutnya ada sistem religi, yaitu sistem kepercayaan. Ya. Yang selanjutnya adalah sistem kesenian, yang terakhir. Sistem kesenian merupakan salah satu unsur yang ada dalam sistem dalam budaya ini. Ya, nah ini unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam kebudayaan kita semua. Nah, salah satu unsur tersebut adalah sistem kesenian yang masuk ke dalam mata kuliah seni dan budaya, khususnya seni tari. Ada yang mengetahui apa itu kesenian? Apa itu kesenian? Ada yang tahu? Kesenian. Apa? Bingung? Ilmu? Ilmu, boleh, silahkan. Ilmu tentang sesuatu yang berbau estetika, ya. Ada lagi, apa itu kesenian menurut kalian? Ya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Yang berasal dari hati manusia. Oke, baik. Kesenian, ya, itu merupakan bagian dari budaya seperti yang saya bilang tadi. Ya, kesenian itu merupakan bagaimana cara kita, ya, sarana untuk kita bisa mengekspresikan, ya, mengekspresikan apa yang kita rasakan, sehingga nantinya akan tertuang atau tercipta sebuah karya. Ilmu, sarana yang memiliki nilai-nilai apa? Nilai-nilai keindahan itu sendiri. Nah, seni ini bisa kita lihat dari sebuah proses. Bagaimana kalian berproses sehingga nantinya kalian bisa untuk mendapatkan sesuatu. Ya, proses inilah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seni. Nah, dalam kesenian ini masuk ke seni budaya tari itu sendiri. Ya, salah satunya ada seni budaya tari. Nah, seni tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang tertuang melalui gerak-gerak ritmis yang indah dan memiliki ruang dan waktu. Jadi inilah yang harus kita lakukan dalam kita melakukan seni tari tersebut.
Ya, karena dalam seni tari itu akan ada dasar-dasar tari Bali dan unsur-unsur pendukung tari itu sendiri. Ya. Nah, dalam seni tari itu ada dasar-dasar tari Bali, yaitu ada agem, ada tandang, dan ada tangkep yang merupakan nanti ekspresi. Agem itu sikap pokok dalam sebuah tarian, tandang itu merupakan perpindahan dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang lainnya, ya. Dan tangkep itu sendiri adalah sebuah ekspresi wajah seseorang. Ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini perpindahan. Ini dari tandang itu sendiri. Dari agem, tiles, masuk ke agem kiri. Perpindahan dari sikap pokok ke sikap pokok yang lain. Nah, itu dasar-dasar tari Bali. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur pendukung tari. Ya, ini ada unsur-unsur pendukung tari, ada gerak, ada musik, ada tema, tata rias dan tata busana, serta ada panggung itu sendiri. Ya, secara keseluruhan unsur-unsur pendukung tari ini sangat berkesinambungan, sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dari unsur-unsur dan dasar-dasar tari Bali itu sendiri. Sehingga nantinya kalian bisa menciptakan suatu pertunjukan yang bagus kalau memang secara keseluruhan dari dasar-dasar dan unsur-unsur ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, nah itu yang bisa saya jelaskan tentang budaya, seni tari, kesenian, dan seni tari. Di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sebelum nanti saya akan memberikan sebuah video, ya video ini saya akan kirimkan melalui LMS, ya tentang dasar-dasar tari Bali, dan kita nanti akan praktekkan di minggu berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan. Kenapa panggung menjadi unsur pendukung tari? Panggung menjadi unsur pendukung tari, ya. Karena panggung itu kita akan pergunakan untuk tempat mengadakan suatu pertunjukan, ya. Jadi panggung itu nantinya akan bisa menjadi suatu suatu aksesoris, ya dalam seni pertunjukan yang nanti akan mendukung semua semua aktivitas yang berada dalam pertunjukan tersebut. Ya, apakah itu nantinya panggung tersebut akan menjadi suatu istana kah, menjadi hutan kah, dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan mendukung semua pertunjukan yang ada dalam seni pertunjukan tersebut. Ya, bisa dipahami? Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sudah? Baik, kalau sudah nanti saya akan memberikan videonya, ya video tentang dasar tari, ya tentang dasar tari Bali, dan nanti akan kita praktekkan. Ya, baik, kalau tidak ada, kelas saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran kalian. Selamat pagi.